Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah pada malam hari yang mulia. Salawat dan salam juga kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kultum hari ini Al-Faqir akan menyampaikan terkait tentang pilar utama puasa. Pilar utama dalam Islam di antaranya adalah berpuasa. Hal ini tercantum di dalam hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Buniyal Islam 'ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wal hajjul bait wa shaum Ramadan." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, membayar zakat dan melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam hadis tersebut terdapat pilar yang disebutkan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Maka jelas di dalam hadis tersebut berpuasa merupakan salah satu pilar utama yang menjadi penyangga agama Islam. Kemudian ada keterkaitan antara berpuasa dengan menegakkan sholat dan ibadah lainnya. Hal ini tercantum pula di dalam hadis Rasulullah SAW yang dikhususkan dalam anjuran amalan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya barang siapa yang beribadah menghidupkan bulan suci Ramadan berupa sholat dan ibadah lainnya dengan iman dan mengharapkan pahala dan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Penegasan di antara kedua hadis ini, antara pilar Islam yaitu berpuasa dengan menegakkan ibadah-ibadah kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini, memberikan pemahaman kepada kita bahwa betapa mulianya bulan puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perintah berpuasa yang bertujuan untuk mensucikan diri manusia dari perilaku yang tidak terpuji menuju perilaku yang lebih baik dan terpuji. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang menerangkan ada tingkatan niat dalam berpuasa. Sebagai orang yang beriman, pastinya kita diwajibkan melaksanakan puasa, dan dengan berniat kita bisa memahami derajat puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ada 3
Yang pertama, tingkatan shaumul 'am, yaitu puasa yang ditujukan kepada orang-orang umum, orang-orang awam. Kemudian tingkatan kedua yaitu shaumul khas, yaitu yang ditujukan kepada orang-orang khusus. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah shaumul khawasul khas, puasanya orang-orang khusus, lebih khusus lagi. Tingkatan ini bagaikan tingkatan tangga yang menarik orang-orang berpuasa agar bisa mencapai tingkatan-tingkatan dari khawasul khas, dari am khas hingga khawasul khas. Peringkat pertama yaitu shaumul 'am, yaitu puasanya orang-orang umum. Level puasa ini adalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin, yaitu kebanyakan orang-orang yang sudah menjadi kebiasaan umum, yang punya nilai-nilai yang mungkin biasa-biasa saja. Praktik puasa ini dilakukan di level sebatas menahan makan, minum yang tidak membatalkan puasa secara syariat Islam. Dan ini sudah biasa. Di dalam fikih, orang yang makan di bulan suci Ramadan di siang hari batal. Dan ini dihindari oleh orang-orang umum yang punya keyakinan dan keimanan secara standar. Kemudian tingkatan kedua adalah shaumul khas, puasa yang khusus. Puasa yang khusus ini punya stratifikasi level puasa yang lebih tinggi daripada puasa umum, yaitu tidak hanya menahan lapar dan haus makan, tetapi juga menjaga penglihatan, menjaga lisannya, menjaga tangannya dan kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini adalah level tingkatan kedua, yaitu puasa shaumul khas, puasanya orang khusus. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, yang ketiga ini adalah puasanya orang super khusus, yang mungkin kita akan jarang temukan untuk saat ini. Bahkan bisa jadi ini adalah puasanya para nabi. Level puasa yang paling tinggi menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali, shaumul khawasul khas. Inilah praktik puasanya orang-orang istimewa. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, tetapi juga menahan hatinya dari keraguan akan akhirat, menahan pikirannya dari masalah-masalah duniawi, serta menjaga diri dari berpikir selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian standar batal puasanya untuk orang-orang yang ada di level ketiga ini, khawasul khas, orang khususnya khusus, adalah yaitu apabila terbesit di dalam hatinya dan pikirannya tentang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kecenderungan memikirkan harta dan kenikmatan dunia lainnya. Bahkan menurut orang-orang kelompok tiga ini, dalam kurangnya nilai puasa dan bahkan dianggap batal ketika tersirat di dalam hatinya keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Kemudian kita harus introspeksi pada diri kita masing-masing. Lantas kita sudah berapa lama dan berada di mana tingkatan puasa kita selama ini? Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan orang yang berpuasa dalam 3 level tersebut, tidak lain bertujuan agar kita yang setiap tahun berpuasa di bulan suci Ramadan ini bisa menapaki tangga yang lebih tinggi dan berkualitas dalam beribadah di bulan suci Ramadan dari Ramadan sebelumnya. Maka dari itu, tanamkan
Tanamkanlah niat di dalam hati kita dalam berpuasa di bulan suci Ramadan ini untuk bermujahadah, berjihad, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan membersihkan diri dari dosa-dosa yang kita lakukan yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah beruntung yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk khatib khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengamalkannya dan serta mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum